Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Zuli beserta teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 2 yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pagi ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Umayyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit untayan kalimat dengan tema kurangi insecure, mari bersyukur. Rasa insecure, keraguan, tidak percaya diri pernah dirasakan oleh semua orang. Bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun pernah memiliki perasaan yang sama. Jadi teman-teman, apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure adalah hal yang normal terjadi, tetapi merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, teman-teman. Mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan kita. Nah, banyak faktor yang dapat menyebabkan insecure, seperti bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai dan dari pandangan masyarakat. Di tengah berbagai pandangan dan pendapat yang dapat menyebabkan insecure, nah, bagaimana ya kita menyikapi atau tips-tips untuk menghindari rasa insecure itu? Secara singkat, yang pertama adalah menerima diri kita sendiri. Dan yang kedua, ada memaksimalkan kelebihan yang kita punyai. Yang ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan yang keempat, jangan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, perlu kalian pahami bahwa perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ada hal positif yang dapat diambil. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.